semuanya, kembali lagi sama gue Mela yang udah ada di 2 episode sebelumnya. Semoga kalian gak bosen. Wih, ada ini nih pendengar dari ke-8 penjuru mata angin. Di episode ketiga kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang onchroning. Nah, ntar bakal kita bahas sama-sama. Tapi kali ini gue beda nih, gue gak sama Anas. Kali ini gue sama 2 orang lainnya. Yang pertama ada Kepala Departemen Olahraga Ikseda 2020, Pane. Ayo kenalin diri, Pane. Halo, nama gue Anggita Marhafiati Pane, biasa dipanggil Pane. Gue sastra Belanda 2017. Dan satu lagi ada tamu nih, tamu di luar sastra Belanda. Ada Rian, Arkeologi 2019. Silakan perkenalkan dirinya, Rian. Hobi atau apa gitu boleh, terserah, bebas. Halo, gue Rian Sebastian, sekarang lagi jadi mahasiswa Arkeologi Angkatan 2019. Gue punya hobi membidik orang-orang di jalan. Oh, siap. Kesibukan selain jadi mahasiswa ada nggak? Gue salah satu sutradara dari rumah produksi sinema miring. Itu doang sih kesibukannya. I see. Kita mau langsung masuk aja kali ya ke pembahasan kan kita ngobrol santai tentang onchroning nih. Apa sih onchroning itu? Emang pada tahu ya orang Indonesia apa itu onchroning? Nah, onchroning ini adalah sebuah budaya di Belanda yang merupakan apa ya istilahnya? Pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengikis tata pikiran yang dimiliki sebelumnya. Onchroning ini diterapkan dalam sebuah orientasi yang dilakukan jika seorang memasuki lingkungan baru seperti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, suatu organisasi atau enggak himpunan mahasiswa. Nah, si onchroning ini di Belanda punya filosofinya sendiri, yaitu proses pendewasaan seorang yang baru masuk ke lingkungan baru. Onchroning itu kata dasarnya groen yang artinya hijau. Jadi si onchroning ini dimaksudkan untuk menghilangkan warna hijau tersebut. Jadi si orang-orang yang baru masuk lingkungan baru nih dianggap dia tuh masih hijau gitulah, masih belum tahu apa-apa. Jadi dia harus dikasih sebuah proses gitu, dia harus melewati sebuah proses yang namanya onchroning supaya dia beradaptasi dengan lingkungan barunya. Kayak gitu. Itu sih onchroning. Nah, awal adanya onchroning ini di Belanda pada abad ke-18, dimulai dari adanya Groensenaten setelah bubarnya Collegia Nationalia, sebuah asosiasi pelajar yang didirikan pada abad ke-16. Udah tua banget tuh kan, dari abad ke-18 nih adanya onchroning ini di Belanda. Panjang ya sejarahnya. Terus nih terus pada abad ke-19 tuh banyak himpunan mahasiswa yang terbentuk seperti Groningen Syndicaat tahun 1815, Leiden Virtus Concordia Fides yang merupakan pendahulu Minerva pada tahun 1839 dan lain-lainnya. Tapi di Belanda ini si onchroning ini tuh dilakukan di lingkup Studentenvereniging gitu, himpunan mahasiswa. Jadi ada konsen sendiri dari pesertanya, dia sendiri yang milih buat masuk ke himpunan mahasiswa, jadi dia sendiri yang bertanggung jawab atas pilihannya untuk ikut onchroning itu. Tapi karena Belanda pernah gitu ya menduduki wilayah Nusantara yang sekarang jadi Indonesia, ikut terserap lah ini si budaya onchroning ini di sistem pendidikan yang ada di Hindia Belanda. Onchroning tuh dulu dilaksanainnya di Stovia dengan maksud sebagai masa perkenalan antara murid baru sama kakak-kakaknya. Onchroning ini tidak dilakukan atas nama institusi, tetapi emang dilakukan di dalam lingkungannya Stovia. Kan Stovia tuh sekolah asrama gitu ya, sekolah kedokteran tapi asrama. Di Bapak Muhammad Rum, kalian ini ingat nggak perjanjian Rum-Royen? Iya. Nah, Bapak Rum ini tuh yang salah satu yang mengalami onchroning di Stovia ini. Dan sifat onchroning di Stovia ini kedaerahan gitu sih, karena kan belum ada
Indonesia merdeka ya, belum ada persatuan Indonesia itu, jadi kayak bersifat kedaerahan gitu. Jadi kalau misalkan anak barunya orang Jawa misal, situ orang Jawa, coba dong sebutin huruf Jawa gitu, udah disebutin sama anak barunya, terus dikerjain gitu, dibercandain kayak kalau dari belakang gimana urutannya kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan terlalu lambat atau gimana bakal kena marah kayak gitu-gitu, dibercandain kayak gitu. Terus pelaksanaan Onfruning Dystopia ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama, yaitu 3 bulan, dan dilakukan di luar jam belajar. Jadi setelah belajar baru ada Onfruning ini gitu. Habis itu Onfruning Dystopia ini diteruskan juga ke masa geneeskundige hogeschool. Tapi si Onfruning ini, gue baca bukunya Muhammad Rum tahun 83 ya, Bunga Rampai dalam Sejarah jilid ketiga, halaman 78. Onfruning Dystopia itu berakhir tahun 1924 karena habis itu Stovia ditutup dan diganti jadi Fakultas Kedokteran yang tingkatnya udah 100% universitas. Jadi nggak ada onfruningan lagi gitulah, karena udah lingkup universitas. Di situ masuk ke masa kependudukan Jepang di Indonesia. Nah, inilah awal mulanya ada istilah perpeloncoan yang kata dasarnya tuh puronko dari bahasa Jepang, yaitu menggunduli kepala laki-laki. Itu kejadian di salah satunya tuh di Ika Daigaku, sekolah kedokteran pada zaman pendudukannya Jepang. Gitu guys, makanya sampai ada istilah pelonco itu karena Onfruning pas zaman Jepang berubah nama jadi puronko. Kira disebut dengan mungkin ya aksen lokal, jadinya pelonco ya, perpeloncoan. Menarik ya kalau kita lihat dari sejarahnya, emang ternyata perpeloncoan ini sendiri bukan budaya asli orang Indonesia, karena mengetahui kita juga pernah dijajah sama Belanda pada saat itu dan berlanjut sampai ke zaman Jepang dan sampai sekarang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat praktik di kedua negaranya gimana nih menurut lo, Mel? Kalau praktik di kedua negaranya nih, kalau praktek Onfruning di Belanda itu berlangsung sampai sekarang. Gue kemarin abis korespondensi sama dosen di Belanda. Gue nanya tentang Onfruning di Belanda kayak gimana, apa masih ada atau gimana. Si orang Belanda ini jawab, iya Onfruningnya masih ada sampai sekarang. Leiden, Utrecht, Amsterdam itu tetap melaksanakan. Himpunan mahasiswa di universitas di sana tetap ngadain. Tetapi ya itu tadi, lingkupnya tuh buat masuk himpunan mahasiswa gitu. Jadi emang ada konsen dari orang yang ikutan Onfruning ini, toh dia milih buat masuk himpunan. Ya dia bakal berusaha buat mengikuti rangkaiannya gitu. Tapi kalau misalkan gue baca dari berbagai macam sumber, itu praktek Onfruning di Belanda ini cukup keras ya, melibatkan perundungan, penyiksaan, penghinaan, serta pelecehan. Ini apa dibahas aja nih bentuk-bentuknya nih. Kebetulan gue nulis juga itu di tugas gue kemarin. Boleh kalau prakteknya sampai sekarang ya. Mungkin kalau prakteknya masih relevan bisa diceritain semua. Nah, salah satu itu meminum minuman keras. Itu kejadian tahun 97. Terus pada tahun 98 kemudian ada aturan yang agak membatasi hal itulah. Habis itu tuh selain minum-minuman keras yang paksaan itu, ada minum 6 liter air mineral dalam waktu yang singkat harus habis gitu. Nah, tahun 2005 ada kasus nih, karena minum air yang terlalu cepat itu ada mahasiswa sampai koma gara-gara minum 6 air liter yang waktunya segini gitu. Bis itu yang lain-lainnya kayaknya nggak etis kalau gue sebut ya, kayak terlalu gitu.
Iya. Oh ini bisa gue kasih tahu nih, menampilkan sebuah lakon. Jadi mahasiswa yang mengikuti onfruning diharuskan untuk menampilkan lakon atau peran kepada seniornya. Terus dalam penampilan peran ini seringkali peserta onfruningnya tuh dipermalukan. Ini tuh ada artikel di Algemeendag Blad. Terus yang paling terakhir itu nggak dapat waktu tidur yang cukup. Dalam rangkaian onfruning ini mahasiswa yang buat masuk ke himpunan mahasiswanya itu nggak dapat waktu tidur yang cukup. Akhirnya Landelijke Kamer van Verenigingen mengeluarkan peraturan yang salah satunya mengatur mengenai waktu tidur dalam rangkaian onfruning. Tapi pada prakteknya nggak semua aturan tersebut dipatuhi gitu. Terus tuh pas zaman-zamannya dulu ya, Orde Lama, kalau nggak salah tuh ada satu organisasi mahasiswa namanya Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia. Ini tuh dia punya hubungan erat gitu deh sama Partai Komunis Indonesia (PKI), menolak adanya praktek onfruning inilah karena menurut mereka itu adalah tradisi kolonial. Iya, kalau di sini iya tradisi kolonial, tapi kalau di Belandanya sendiri itu adalah ini ya heel oude tradisi gitu, tradisi yang sangat mengakar. Tapi ya itu tadi bedanya, kalau misalkan di Belanda berlangsung sampai sekarang dan dengan apa ya, itu lingkupnya himpunan mahasiswa gitu. Nah pas masuk ke Indonesia entah kenapa itu tuh lingkupnya jadi agak lebih luas nih, sampai ke universitas, ke fakultas, sampai ke jurusan gitu. Tidak hanya orang-orang yang memutuskan untuk masuk ke himpunan gitu lah ya. Jadi sama Betul. rata semuanya yang masuk ke dalam satu tingkat pendidikan tertentu, dia akan mengikuti perpeloncoan itu sendiri. Betul. Kurang lebih sebenarnya prakteknya di Indonesia juga kurang lebih kayaknya sama ya dengan yang ada di Belanda, cuma ya itu tadi skupnya lebih besar di dalam tingkat pendidikan tertentu. Dan bahkan itu menjadi suatu tradisi masuk suatu tingkat pendidikan dan ada panitia khususnya, bener gak sih? Bener banget, ada panitia khususnya. Dan kayak ketika lo masuk nih di universitas itu tuh wajib gitu loh, kayak kalau lo nggak mengikuti rangkaian itu kayaknya ada yang kurang gitu kan. Sementara di Belanda nggak kayak gitu. Di Belanda tuh emang benar-benar pilihan lo untuk ikut onfruning karena lu pengen masuk himpunan mahasiswa atau studentenvereniging tertentu. Nah si onfruning ini nih tahun 50 sampai dengan 60 dilarang oleh pemerintah, terus namanya diganti jadi masa kebaktian taruna. Nah kemudian pada tahun 68 sebelum adanya NKKBKK tuh normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi mahasiswa, intinya untuk apa ya, agak-agak membatasi kegiatan mahasiswa gitulah. Ganti nih namanya jadi masa prabakti mahasiswa atau MAPRAM. Nih di MAPRAM ini pemerintah tuh turut andil dalam pelaksanaannya untuk apa ya, untuk dominasi bahwa orang yang baru masuk ke lingkungan baru itu harus nurut sama orang yang lebih tua dibandingkan mereka gitu, karena dianggapnya punya pengalaman yang lebih. Terus pihak militer juga berpartisipasi dalam aktivitas orientasi siswa dan mahasiswa baru. Ini tuh zamannya MAPRAM ya. Ini tuh berarti orde baru MAPRAM. Kalau prakteknya sih, kalau misalkan gue baca di buku harian Suhok gitu ya, catatan seorang demonstran tuh ya dibentak-bentak, tasnya ditendang, dimaki-maki dengan kata-kata nyebelin kayak jelek lu kuning gitu dan sebagainya lah gitu. Kelar MAPRAM tahun 72 diganti tuh mulai orientasi studi lah, orientasi pengenalan studi dan kampus, ospek segala macam lalala. Kira ya udah berlanjut terus sampai sekarang dengan berbagai macam regulasi yang berbeda dan nama yang berbeda pula, dan makin kesini makin diusahakan untuk apa ya, untuk lebih baik lah gitu istilahnya. Betul tidak? Betul. Jadi kita mungkin masuk ke bahasan berikutnya kali ya Mel. Gimana opini Rian tentang relevansinya? Karena sedikit apa namanya,
memperkenalkan Rian, mungkin yang ada yang belum tahu dari pendengar. Jadi Rian ini kenapa bisa menjadi tamu di podcast Ikseda kali ini, karena beberapa dari kami juga melihat bahwa Rian aktif dan giat untuk menghapus perpeloncoan itu sendiri. Betul. Di kampus ya, paling kecil lingkupnya adalah kampus kita. Dan ya kita mengundang dia untuk siapa tahu ada ilmu yang bisa kita dapat dan menyadarkan kita bagaimana cara yang baik untuk menghapus tradisi kekerasan dalam masa orientasi itu sendiri. Jadi betul banget. Gimana Rian? Oke, thank you banget Ikseda, Mela sama Pane udah ngajak ngobrol-ngobrol nih. Tadi juga dijelasin bahwa gue tidak sepakat lah ibarat katanya sama perpeloncoan itu sendiri. Tadi juga sebenarnya udah disinggung banyak sama Mela tentang sejarah, bahwa pernah ada namanya masa prabakti mahasiswa. Pada saat itu militer ikut ambil ikut ambil peran di dalam universitas untuk menanamkan ideologi kan. Makin kesini juga kita juga sebenarnya tahu seminimal lah sebenarnya di kampus kita sendiri sampai saat ini masih diterapkan bagaimana militer tetap digerakkan untuk mengisi acara-acara orientasi mahasiswa. Itu. Nah, relevansinya sekarang adalah budaya-budaya lama, budaya-budaya yang tadi sudah disebut yang terkait kolonial itu masih terus direproduksi, masih terus diterapkan, masih terus dilakukan sama mungkin senior, mungkin panitia. Kalau tadi Mela juga ada ngomong tentang kalau di Belanda itu ada konsensus sebenarnya antara kita yang mau ikutan sebuah organisasi, sebuah himpunan, itu kita yang menginginkan untuk ikut. Tapi berbeda lagi ketika kita ngomongnya di Indonesia. Itu bukan jadi suatu hal yang menjadi pilihan, bukan menjadi suatu hal yang dibicarakan. Tapi ini menjadi suatu kewajiban yang secara kasat mata memang sebenarnya nggak wajib banget, tapi di dalamnya ada kayak tawaran atau embel-embel. Semisal kalau kalian mau masuk ke dalam kampus ini, kalian harus ikut prospekan ini supaya kalian menjadi aktif, menjadi keluarga kemahasiswaan yang aktif. Itu kan sebuah embel-embel yang seakan-akan mewajibkan. Tapi pada nyatanya seharusnya kita sebagai mahasiswa ketika udah masuk ke satu universitas, berarti kita sudah diterima secara standar universitas itu untuk mengikuti semua kegiatannya, bahkan menjadi panitia kegiatan-kegiatan itu. Jadi menurut gue apa yang dilakukan di Belanda sama di Indonesia itu punya perbedaan mekanisme, tetapi punya kesamaan praktik, yaitu mempeloncokan orang. Mempeloncokan yang di sini yang dimaksud mungkin kalau di zaman Jepang menggunduli orang sampai botak, tapi di zaman sekarang akhirnya dia beradaptasi, bukan cuma menggunduli, tetapi kalau perlu diingat juga bahwa bentuk perpeloncoan akhirnya menjadi bentuk kekerasan, entah kekerasan fisik, entah kekerasan mental. Itu menurut gue sih akhirnya berkaitan itu satu sama lain, dan dia terus berkembang dan beradaptasi lewat fenomena yang terjadi saat ini gitu. Oke. Ini gue mau nambahin sih dari segi, kebetulan gue tahun 2019 tuh Vice Project Officer inisiasi untuk Ikseda. Nah, di tahun 2019 ini angkatan gue itu bersepakat kita untuk mengubah lah gitu istilahnya, ya nggak Pane? Iya, benar banget. Beda bentuknya ketika kita 2017 pas masih jadi mahasiswa baru gitu, intinya beda. Dan karena ini lingkupnya himpunan kan, sebenarnya tidak wajib juga gitu kan, ada pilihan untuk lu mau jadi Ikseda aktif atau Ikseda biasa.
Itu kan ada pilihan tuh di situ. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan lo mau berkembang di Ikseda ya lo harus mengikuti rangkaian yang udah dibikin untuk mengaktifkan status Ikseda lo gitulah istilahnya. Iya, betul. Nah, apa yang kita alami, apa yang gue dan Pane alami ketika masih maba itu nggak jauh beda dengan praktik onschooling di Belanda, nggak jauh beda. Jadi kita kayak berasa wow, I'm a Dutch gitu loh, kayak wow, aku orang Belanda beneran nih gitu. Padahal kita ada perbedaan gitu. Ketika di Indonesia kan Belanda tuh dulu menjajah gitu ya istilahnya. Budaya itu masuk ke sini, nambah parah lagi dengan relasi kuasa antara ras kulit putih dengan orang lokal gitu kan, kayak tambah parah aja. Cuman karena mungkin ini himpunannya sastra Belanda itu ya, himpunannya Belanda, mungkin jadi kayak iya lo Belanda gitu, mau gimana, itu emang budayanya Belanda. Tapi balik lagi itu ternyata outputnya nggak bagus kalau gue lihat. Ya. Di angkatan gue itu sulit sekali ya untuk berpartisipasi buat himpunan. Jadi akhirnya berpikirlah kita nih angkatan 2017 memutuskan buat mengganti total malah ya, dengan bantuan banyak pihak, supaya angkatan 2019 gak merasakan hal yang sama dengan 2017 dan lebih semangat buat ngebangun himpunannya sendiri gitu. Dan prosesnya tuh nggak gampang juga gitu, karena ini udah dari dulu. Kalau Iksedanya sendiri sih, kalau yang gue dengar dari ya senior, dosen segala macam kan, gue sebelum merancang acaranya juga ngobrol kan sama mereka yang udah pernah ngalamin. Itu tuh dari tahun 78 pertama kali ada inisiasi Ikseda itu. Berkembang. Tahun 2008 tuh sempat ada perubahan bentuk, tapi tahun depannya kembali lagi ke format awal. Nah, berarti butuh berapa lama tuh buat balikin lagi ke perombakan total di tahun 2019 itu ya, 10 tahun lah ya. Iya. 10 tahun, 11 tahun kayak gitu. Dan gak gampang juga sih, kayak prosesnya tuh amat sangat menyakitkan dan menimbulkan banyak perdebatan. Ancaman studi juga ada, ancaman studi di skorsing gitulah istilahnya, di drop out untuk pengurus inti inisiasinya juga ada kalau misalkan kita masih berusaha mempertahankan format lama gitulah, Mempertahankan tradisi. Yang sebenarnya angkatan 2017 tuh ya nggak mau gitu, embel-embel tradisi aja mengikuti. Kita juga ngelihat gitu loh kondisi maba, kesehatannya gimana, mentalnya gimana. Toh udah ada osjur yang sampai berapa bulan tuh, waktu itu kita berapa bulan ya Pane osjurin anak 19? Dari September sampai Desember. Oktober ya 3 bulan 4 bulan ya. Itu kan ngobrol-ngobrol kan ya, kita sistemnya tuh tukar wawasan gitu sama angkatan 2017 sih 19 ya. Nah di situ tuh merekatkan dirinya di situ. Jadi ketika inisiasi tuh nggak dengan paksaan, dengan sendirinya 2019-nya itu ya udah patuh gitu sama apa yang udah dirancang sama panitia inisiasinya gitu. Jadi nggak perlu lagi ada aturan kayak senior selalu benar, terus pasal 2-nya aturan keduanya kalau senior salah balik ke aturan 1 gitu, itu udah nggak sah lagi gitu. Ya, dan ya yang aturan-aturan lama. Ya, yang bikin waktu itu juga sebagian dari 2017 yang bikin kita mikir kayaknya ya kita harus merubah ini. Itu salah satunya adalah pendapat salah satu alumni angkatan 2008, alumni sastra Belanda. Waktu itu dia mengatakan kayak gini. Ketika lu ingin merekrut seseorang untuk menjadi salah satu anggota himpunan, untuk menjadi salah satu generasi penerus yang akan menjalankan rangkaian acara, rangkaian organisasi, dan segala struktur yang ada di dalam Ikseda itu sendiri, itu bukan perpeloncoan yang lu lakukan.
tapi yang lo lakukan adalah team building dan self build gitu. Maksudnya benar-benar bagaimana caranya mendevelop orang dengan cara melakukan rangkaian acara yang sangat bermanfaat untuk mahasiswa baru itu sendiri. Kayak contohnya, kalau misalnya dikasih studi kasus dalam suatu organisasi, itu problem solve-nya kayak gimana? Cara kita menyelesaikan suatu masalah itu seperti apa? Dan ketika kita ada di dalam satu organisasi, kita akan melakukan tindakan-tindakan apa? Dalam tekanan kita akan melakukan keputusan apa yang akan kita ambil? Kayak gitu sih. Itu yang bikin gue dan beberapa teman lainnya juga mikir, oh iya ya, ini yang kita butuhkan. Ini yang Ikseda butuhkan. Ketika kita mau mengadakan suatu acara ataupun kita mau membangun suatu proker baru, itu yang kita butuhkan adalah orang-orang yang memang kompeten dan orang-orang yang mau. Dan cara mensortirnya dan cara merekrutnya tidak dengan perpeloncoan itu sendiri gitu sih waktu itu. Kalau gue sempat ngobrol-ngobrol juga sama alumni dan itu gue inget banget sampai sekarang. Sama ada juga. Okay. Sama ada juga tuh waktu itu gue ngobrol sama alumni 2011. Dia juga bilang kayak udah waktunya lah gitu. Inisiasi tuh jadi ajang gimana sih mabanya ini tuh ngembangin soft skill. Jadi dia tuh punya bayangan, oh ntar nanti gue di Ikseda ngapain ya, bedanya gue di Ikseda dan bedanya gue di organisasi lain tuh apa sih gitu, istimewanya kayak gitu. Iya. Gitu sih. Ngobrol-ngobrol sama banyak alumni dari berbagai macam sudut pandang juga. Tapi kalau dibilang ini gue sedikit nambahin sih ya. Tapi kalau dibilang kita dari awal udah mantep banget, sebenarnya sih sempet goyah ya Mel. Maksudnya ketika kita nggak punya banyak dukungan gitu, ketika kita mendengar hanya dari tradisi yang lama, dan gue pun dulu sempat kayak mikir, kayaknya iya ya, kita harus mempertahankan tradisi ini gitu. Karena gue berpikirnya, ya ini cerita yang lucu karena gue adalah salah satu yang tidak terdampak oleh inisiasi. Gue salah satu yang bodo amat, kayak ya udah, gue kemauan gue kok ikut Ikseda ini sendiri, dan ya udah apapun rangkaian acaranya gue tidak merasa terzolimi gitu ibaratnya. Dan itu gue sempat mikir, ya udahlah jalanin aja, lanjutin lagi gitu. Cuma ya itu tadi, gue berpikir ulang ketika gue menjadi salah satu kayak sekarang gue menjadi kepala departemen olahraga di Ikseda. Ya gue berpikir gue ingin merekrut staff yang memang suka dengan mengurus atlet. Bagaimana cara kita mengembangkan minat bakat anak Ikseda dalam bidang olahraga. Dan itu membutuhkan orang-orang yang memang kompeten. Tidak dilihat kompeten atau tidak dari teriak-teriak, tidak dari marah-marah, atau ya praktek perpeloncoan lainnya yang pernah dilakukan oleh Ikseda. Itu bukan dari situ gitu. Tapi dilihat dari ya bagaimana dia bisa kerja, bisa membuat suatu proker yang inovatif. Dan itulah yang akhirnya gue, oh ya kita harus berubah gitu. Dan pada saat itu juga kita sempat dapat dukungan ya Mel, maksudnya banyaklah pihak yang akhirnya buka suara dan mendukung untuk merubah praktek perpeloncoan ini gitu. Kalau menurut lo gimana Yan? Jadi kalau menurut lo gimana Rian? Nah, gue sebenarnya setuju sama pergerakan yang pengen merubah sesuatu menjadi lebih bermanfaat lah ya bahasanya, karena kerap kali bentuk perpeloncoan ini tidak bermanfaat gitu, tidak punya fungsi untuk kedepannya. Mayoritas memang menggunakan alasan bahwa supaya kalian kuat di masa kerja, supaya kalian menjadi orang yang tangguh ketika dimarahin dan sebagainya. Tapi pada nyatanya lagi, apakah orang yang melakukan perpeloncoan itu pernah merasakan kerja seperti itu? Apakah memang dari semua yang melakukan itu mereka punya pengalaman hal yang seperti itu? Sedangkan kalau kita melihat dari kacamata egaliter, sebenarnya berarti kita semua sama-sama menduduki bangku di mahasiswa. Hanya bedanya mereka ini sudah terlebih dahulu masuk, tetapi belum tentu juga mereka pernah merasakan bekerja ataupun mereka pernah merasakan bekerja. Kan jadi
harus melihat dari sudut pandang kacamata yang sama. Ketika memang kita mau melakukan sesuatu, melihatlah manfaat terbesarnya, manfaat yang bisa diberikan ke semua orang. Semisal yang tadi, bagaimana sih caranya menangani sebuah kasus dalam organisasi, menangani sebuah konflik dalam organisasi, itu kan menjadi bekal di masa depan, bagaimana kita harus bisa menyelesaikan setiap kasus-kasus yang ada, setiap konflik-konflik yang ada, tapi bukan dengan cara marah-marah. Kalau cara marah-marah, apa bedanya kita dulu pernah melawan kekuasaan otoriter, melawan kekuasaan yang kuat, tapi nyatanya sekarang kita memperkuat diri sendiri, memperbaja diri sendiri, seakan-akan menjadi manusia kuat dengan marah-marah. Sedangkan yang di ruang perkuliahan kan harusnya selalu ada diskusi, selalu ada ruang-ruang berbicara, ruang-ruang ngobrol, ruang-ruang yang tadi dibilang bahwa harus ada konsensus. Bahkan sekalipun itu sebuah himpunan yang ibaratnya kita harus memilih, kita boleh tidak masuk ke dalamnya, tapi apakah iya dengan itu kita berhak melakukan hal-hal tidak manusiawi, hal-hal yang sifatnya berpeloncoin orang? Kan itu jelas jadi perbuatan yang dalam kacamata human rights, dalam kacamata hak asasi manusia, itu salah. Tindakan seperti itu, tindakan menjajah, tindakan merasa superior, itu kan jadi suatu hal yang patut untuk sama-sama dievaluasi. Sebenarnya relevansinya tuh masih ada gak sih sampai sekarang? Dan terlebih lagi, yang tadi perkembangannya zaman ngebuat bentuk perpeloncoan makin lama makin kita tidak sadari, makin pelan-pelan dia ngebuatnya jadi sebuah kemasan yang menarik, sebuah kemasan yang indah, tapi di dalamnya ada permainan mood, ada permainan mental, ada goncang-gancing perasaan, dan itu berbahaya sekali pasti untuk beberapa kawan yang merasa kok begini, kok mentalitas kami sebagai mahasiswa yang baru masuk dipermainkan. Itu kan juga kemasan baru tapi budaya lama ibaratnya, Mas. Itu sih kalau menurut gue. Iya, benar banget sih. Dan ya perlu ditegaskan sebenarnya dalam praktek perpeloncoan ini sendiri, menurut gue, ketika lo ingin mengajarkan yang mana yang benar dan mana yang salah, itu lo berhak untuk melakukan suatu ketegasan. Ataupun lo memberikan suatu teguran yang lo cukup keras, tapi tetap mengingat bahwa ada batas-batas tertentu untuk melakukan teguran. Karena ketika ada seseorang yang salah tapi dia tidak dimarahin pun, tidak diberikan teguran pun, itu bukan suatu praktek yang baik. Karena nanti pada akhirnya outputnya dia akan merasa dirinya tidak salah dan berhak melakukan apapun itu. Jadi kadang ada salah paham menurut gue ketika seseorang itu pengen melakukan perubahan dari mempelonco dan jadi tidak mempelonco orang, itu dia mengartikannya semua itu boleh. Jadi tidak ada marah-marah, tidak ada ketegasan. Nah itu yang berkali-kali pengen banget sebenarnya gue itu menjelaskan kepada mungkin adik-adik atau teman-teman mahasiswa untuk tegas itu nggak apa-apa. Tegas itu justru diperlukan. Karena kalau tidak ada ketegasan, itu tidak akan ada output yang baik. Karena nanti jadinya kita tidak tahu mana yang baik dan mana yang salah. Nah itu yang kadang gue suka disalahin sama orang gitu. Karena ketika gue kemarin pun praktik ospek jurusan di Ikseda, itu gue ada beberapa orang yang komentar tentang kok lu masih marah-marah. Maksudnya mereka mungkin mendengar gue berbicara sedikit keras, melakukan teguran keras, kok lu masih marah-marah? Kan lu sudah mau melepaskan perpeloncoan gitu. Itu gue jelaskan bahwa dia salah, dia harus ditegur. Dan itu pun tegurannya tidak langsung yang enggak, itu ada tahapnya. Ketika dia sudah diberitahu sekali
tidak mengerti kedua kali, nggak ngerti lagi baru yang ketiga kali, sampai 4 kali baru itu benar-benar meledak. Maksudnya istilahnya gue tegurannya sedikit agak lebih keras. Nah itu yang itu gue disalahkan dalam artian kalau masih melakukan tindak kekerasan. Itu sih yang bikin gue kadang harus lebih memberitahu orang bahwa tegas dan kekerasan yang tidak perlu itu sangat jauh berbeda. Ya, sepakat gue. Dan terkait boleh nambahin sedikit ya? Iya, boleh. Oke, terkait tegas itu menurut gue secara personal itu hal yang perlu untuk memberitahu bagaimana apa yang dibuat oleh seseorang itu sebuah kekeliruan atau sebuah kesalahan, tetapi juga perlu diketahui bahwa ketika berbicara tegas kita juga harus dilandasi dengan fakta yang benar. Fakta apakah mereka benar melakukan seperti itu. Sebagai contoh, semisal ada seorang tiba-tiba jalan terus buang sampah sembarangan. Kita menegur dia kan. Kita menegur, lo kenapa buang sampah sembarangan dengan ada apapun itu. Ya. Kan jelas gitu, punya rentetan peristiwanya. Dia membuang sampah, kita tegur secara face to face berdua bahwa lu tadi buang sampah, kenapa lu buang sampah. Dan balik lagi ke yang tadi, bahwa sebuah hal enaknya ada konsensus di awal, ada perjanjian bahwa kalau lu melanggar peraturan ini, sanksinya ini. Tapi itu dibangun lewat dialektika antara yang diberikan sanksi sama yang memberikan sanksi. Jadi itu semua terjalin tuh komunikasi tuh, bahwa ketika lo melakukan ini lo akan dipecat, lo akan dikurangi nilai. Sama lah kayak dosen ketika terlambat mengumpulkan tugas, lo tidak akan diterima. Dan kita tahu dan kita sadar bahwa sudah ada peraturan-peraturan itu, sudah ada regulasi itu yang bisa kita obrolkan, yang bisa kita bicarakan. Menurut gue tegas juga harus dilandasi dengan rangkaian fakta yang terlihat, rangkaian peristiwa yang memang harus diberitahu. Dan jangan lupa juga menghadirkan sebuah ruang diskusi antara keduanya. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa ibaratnya kalau misalnya dia nonjok orang, kita juga harus tahu kenapa dia nonjok orang, supaya kita tahu juga ceritanya. Tapi kita juga tidak boleh ibaratnya tidak boleh bilang bahwa dia nonjok orang karena dengan alasan apapun. Itu hal yang salah, tetap kita harus bilang itu. Iya, betul. Gitu loh. Betul. Itu suatu hal yang sangat gue tegaskan juga sih, maksudnya ketika ya ibaratnya gue insya Allah tahun depan udah nggak ada di bangku perkuliahan, mungkin gue sudah nggak mengurusi ini lagi gitu tentang masalah orientasi dan segala macamnya. Cuma ya itu yang sering gue tegaskan juga kepada adik-adik tingkat atau mungkin teman-teman gue yang masih berjuang untuk untuk mengubah tradisi itu. Gue selalu bilang sama mereka bahwa tetap harus kita buat yang mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kita juga harus melihat di mana dia juga punya hak untuk berbicara. Dia juga punya hak untuk memberikan pendapatnya. Itulah yang penting gitu. Di mana diskusi bisa berjalan ketika lu memberikan aturan. Misalnya panitia ospek kemarin lah, gue ambil contoh dari yang udah gue alami kemarin sebagai panitia ospek jurusan. Kemarin angkatan gue membuat rangkaian aturan. Ketika ada rangkaian aturan itu sudah dijelaskan kepada mahasiswa baru, kita juga menanyakan ya Mel, menanyakan kembali kepada mereka bahwa kalian setuju atau tidak, apakah ada argumentasi atau kalian merasa ada peraturan yang tidak masuk akal atau bagaimana. Dan itu kita semua juga nggak tertutup. Maksudnya andaikan ada mahasiswa baru yang merasa, Kak menurut kami begini, dan itu kami lakukan diskusi gitu. Maksudnya angkatan gue sebisa mungkin melakukan kayak, oh iya gimana, lebih baiknya gimana ya, kita cari solusinya. Dan ketika dia salah, baru disitulah kita melakukan teguran atau ketegasan itu tadi gitu. Itu sih yang udah gue lalui. Dan ya ini mungkin bisa dicontoh. Gue sih sangat berharap untuk dicontoh ya yang seperti ini, karena banyak, ini gue sedikit mengkritik pegiat anti perpeloncoan ya. Itu justru balik
membuli atau menyalah-nyalahkan orang yang melakukan tindak perpeloncoan itu sendiri. Jadi dia merasa dirinya benar. Memang yang pelaku perpeloncoan ini melakukan beberapa kesalahan gitu. Mungkin bukan beberapa, semua yang dia lakukan dalam masa orientasi itu adalah suatu kesalahan. Tapi kadang yang melaporkan atau yang tidak setuju dengan tindak perpeloncoan ini melupakan hak dia juga untuk berbicara gitu. Itu yang kadang gue suka sedih aja gitu. Nah, tapi kalau gue lihat di sini, maksudnya lu ya Yan, kayak ya sekarang sebagai tamu kita ya di sini, gerakan lu udah lumayan baik, memikirkan kedua sisi gitu. Nah, itulah yang sangat diharapkan dan itu yang kita perjuangkan juga di Ikseda, ya kan Mel? Betul. Dan mau tambah ketegasan yang dimaksud Pane itu kan, waktu itu Pane juga sempat cerita ya, katanya lo mau menghilangkan senioritas tapi kok masih marah sama juniornya ya kan? Iya. Apa yang 2017 keluarkan dengan tegas gitu istilahnya, itu diksinya pun terbatas. Kita nggak mengeluarkan diksi-diksi yang nggak pantas. Kayak misalkan pas inisiasi zaman kita ya Pane ya, itu banyak kata-kata yang nggak pantas. Nah itu kita nggak pakai yang kayak gitu. Sama apa ya tadi gue mau nambahin, iya sih betul, kayak maksudnya di beberapa hal ketegasan itu tetap diperlukan karena iya namanya juga lo hidup, entah berorganisasi, entah kuliah, entah apapun, itu pasti ada aja dinamika di mana lo berbuat salah dan lo harus menerima konsekuensinya kan, kayak gitu sih sebenarnya. Dan alasan dulu gue ikut inisiasi pun inisiasi yang masih berbentuk seperti itu ya, alasannya adalah ketika gue mau megang mahasiswa baru, gue nggak mau dia mengalami hal yang sama dengan gue. Bukan karena, jadi gue ngubah tuh karena ya menurut gue ini hal yang nggak baik dan outputnya nggak bagus, bukan karena gue benci sama senior atau benci sama ini sama itu enggak ada balas dendam gitu, itu nggak ada. Tapi gimana kita berusaha bergerak ke depan supaya himpunan gue ini lebih baik dan lebih maju gitu sih. Nah, gue sedikit mau nambahin juga terkait tadi tentang teguran atau ibaratnya punishment lah ya, ibarat sanksi. Kerap kali di ruang lingkup orientasi mahasiswa, punishment itu diberikan tanpa keterangan. Jadi sebuah kepanitiaan, sebuah tim, seharusnya semua tim yang ada di sana mampu menjelaskan, apalagi yang memberikan sanksi. Karena menurut gue itu jadi penting juga, karena ada beberapa orientasi seperti itu bentuknya yang memberikan sanksi tidak punya ruang lingkup atau tidak punya kapasitas untuk menjelaskan ketika dia memberikan sanksi itu jadi sebuah batasan komunikasi yang tadi kita bilang bahwa komunikasi sangat penting saat di masa orientasi. Sama juga perlu disadari bahwa kalau tadi kita ngomongnya perpeloncoan, kita juga harus sadari bahwa di sekarang ini perpeloncoan itu masuknya ke dalam orientasi kampus, yang dimana seharusnya yang diperkenalkan adalah sistem-sistem pelajaran kampus, bukan sistem-sistem yang dibuat seakan-akan ini adalah dunia sistem kampus, yang sebenarnya secara kampus tidak seperti itu berjalan budayanya. Itu sih menurut gue. Kadang itu direkayasa bentuk seakan-akan jadi orang galak, senior galak, jadi suatu hal yang keren, dipampang keren. Akhirnya sebenarnya saat di dunia nyata setelah masa orientasi dia ternyata nggak galak. Berarti kan dia membuat itu, meng-create itu. Setelah karena dia membuat itu jadi suatu hal yang tidak alami. Kalau memang dia dasarnya galak, ya udah, jadilah orang tegas, bukan orang galak, bukan sebuah yang dibikin atau dibuat-buat sih menurut gue. Dan harus balik lagi, sistem pengenalan kampus
Jadi memperkenalkan kampus itu seperti apa, sistem pembelajarannya gimana, sistem akademiknya seperti apa. Bukan malah ketawa ketiwi, marah-marah dan sebagainya sih menurut gue. Itu. Iya benar. I see. Menurut Rian pribadi gitu ya. Jadi kesimpulan akhirnya gimana? Kesimpulan akhirnya. Dari siapa dulu nih? Gue dulu deh. Boleh, yuk. Jadi menurut gue ya, perjalanan on-crooning ini panjang sekali, perpeloncoan ini panjang sekali sejarahnya, dan sudah pasti sangat susah untuk dihapuskan atau dirubah, karena memang dari sejarahnya udah kayak gitu. Tapi suatu perubahan itu bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. Ketika kita berusaha, kita menginginkan sesuatu yang lebih relevan dengan zaman, itu benar kata Rian tadi, bahwa bukan perpeloncoannya yang mengikuti zaman, tapi justru masa orientasinya yang harus dirubah sesuai dengan kebutuhan. Kita butuh apa di kampus? Kita butuh apa di masa perkenalan kampus? Kita membutuhkan perkenalan sistem akademik, kayak tadi Rian bilang, kita membutuhkan perkenalan tentang budaya di kampus seperti apa, belajar seperti apa. Kalau memang untuk anak SMA ke kuliah kan itu sangat berbeda ya, dari yang kayak di kampus kita misalnya tadinya kita pakai seragam mungkin di sekolah, mungkin nanti kita dijelaskan untuk tidak diwajibkan untuk berseragam, pakaian seperti apa yang baik, dan ya sistem-sistem akademis lainnya yang lebih bermanfaat. Mungkin itu yang paling penting untuk masa orientasi sekarang ataupun ke depannya. Dan juga ya itu tadi, kalau mau melakukan suatu perubahan itu yang berat, kita membutuhkan dukungan dari banyak pihak, dan kita yakinkan diri kita untuk melakukan suatu perubahan itu, dan kita bisa mengargumentasikan bahwa perubahan ini akan menjadi lebih baik. Karena suatu perubahan yang besar pasti akan banyak kontranya, bener nggak sih? Betul banget, kayak revolusi aja gitu kan susah tuh ya untuk berevolusi tuh. Ya betul. Ya, revolusi Prancis saya lama. Iya benar. Kalau kita lihat dari segala revolusi dunia itu berat ya. Walaupun kita hanya revolusi di dalam satu himpunan ataupun di dalam satu instansi tertentu, itu tetap sulit karena kita menggabungkan banyak pihak untuk melakukan suatu pergerakan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Apalagi kalau dibilang itu sudah menjadi suatu tradisi, itu sangat sulit untuk dirubah. Cuma ya itu tadi, gue ingin menyampaikan juga untuk adik-adik atau teman-teman yang masih menggiatkan menghapuskan perpeloncoan di tingkat universitas ataupun sekolah, itu masih bisa banget. Dan gue pribadi, mumpung gue masih punya hak untuk berbicara gitu ya, gue bukan orang suci yang ngapusin perpeloncoan. Gue adalah orang yang pernah melakukan praktik perpeloncoan. Gue pernah melakukan praktik senioritas, gue pernah melakukan praktik perpeloncoan, dan ini pesan untuk adik-adik semua, bahwa itu tidak ada manfaatnya. Gue sama sekali tidak merasakan manfaatnya ketika gue menjadi korban ataupun gue menjadi pelaku. Itu sama sekali gak ada outputnya. Jadi itu juga alasan gue kenapa gue berani untuk berbicara, gue berani untuk melakukan perubahan bersama teman-teman angkatan gue kemarin, karena ya memang gak ada manfaatnya. Gue sama sekali gak merasakan, oh ternyata dengan mempelonco orang tuh bisa bikin kita jadi lebih gini. Itu enggak sama sekali. Jadi ya gue personal juga mau minta maaf, mungkin kalau ada yang pernah gue pelonco dan mendengar ini gue mau minta maaf, karena gue juga bukan orang suci yang bebas dari perpeloncoan, enggak. Gue pernah melakukan itu, dan ya itu aja sih yang bisa gue sampein. Kalau lo gimana, Yan? Oke. Ini mungkin closing statement kali. Gue selalu percaya bahwa semua tindakan bentuk merasa superior, merasa bahwa semua orang harus diseragamkan, semua orang harus disamakan, dan menciderai semua bentuk kebebasan, menurut gue itu suatu hal yang pasif. Itu suatu hal yang harus sama-sama dilawan, harus benar-benar kita coba untuk merevolusi, bukan untuk mengevolusinya. Karena kalau evolusi, dia bisa cacat di tengah jalan. Tapi kalau revolusi, dia total berubah seluruhnya. Kenapa harus dilakukan sebuah revolusi? Karena dia berubah secara besar-besaran, secara keseluruhan.
Makanya untuk perurusan namanya perpeloncoan di dalam orientasi mahasiswa, orientasi sekolah, itu perlu dilakukan secara bersama-sama. Dan tadi Pane juga dibilang bahwa sebenarnya tidak bisa sendiri. Tapi mungkin kalau ada yang sendirian untuk mencoba membawa narasi-narasi untuk membentuk sebuah orientasi, membentuk sebuah masa ospek menjadi sebuah ruang diskusi, ruang dialek antara senior dengan junior, kakak tingkat lewat adik kelas, itu harus selalu diperjuangkan walaupun sendirian. Kalaupun memang revolusi bisa terjadi, revolusi terjadi karena adanya lingkungan yang mendukung, adanya yang di atas yang mendukung dan yang di bawah yang mendukung. Bagaimana grassroots bersama jajaran tinggi juga bisa bersinergi untuk membuat suatu perubahan. Dan bentuk perpeloncoan itu apapun jenisnya, apapun perkembangannya, apapun bingkisannya, mau dibingkis dengan indah bagai kado, mau dibingkis bagai parcel, bagai hampers yang menyenangkan, tapi kalau di dalamnya masih ada permainan mentalitas, jangan pernah bilang bahwa itu berguna. Permainan mentalitas, tidak ada yang pernah tahu mental seseorang sampai mana batasnya dan seberapa kuat dia menahan apa yang diberikan, apa yang disangka-sangka, dan jangan juga pernah berlindung pada bilang bahwa udah ada borang kesehatan, bahwa borang kesehatan yang dibikin belum tentu bisa merepresentasikan bagaimana kesehatan mental maupun kesehatan fisik dari seseorang itu. Karena perkembangan ospek terus ada, dan jangan pernah merasa juga sebagai panitia merasa dibebankan, karena itu adalah pilihan diri sendiri untuk menjadi panitia ospek. Itu aja sih mungkin closing statement gue. Oke, kalau misalkan dari gue ya sebagai Vice Project Officer Inisiasi IKSEDA tahun lalu, dengan dukungan dari banyak pihak, tentu saja dari prodi, dari teman seangkatan, dari alumni atau senior yang pemikiran, perjalanan mengubah tradisi nih ya, tradisi budaya itu tuh gak gampang. Butuh ngeluarin effort lebih gitu loh, fisik, mental, pikiran semua dikeluarin. Gak jarang itu mengikis habis tenaga lu sendiri. Tapi kalau misalkan hasilnya bener-bener bener-bener memuaskan gitu, apa yang lo perjuangkan hasilnya ada gitu, bakal ada rasa ini tersendiri lah, rasa puas tersendiri gitu. Dan kenapa IKSEDA ngebahas ongroening ini ya, karena ongroening datangnya dari Belanda kebetulan ke tanah ini gitu guys. Jadi kita berusaha mencerahkan nih, jangan kayak orang biasanya melawan, biasanya nggak suka tapi karena dendam, bukan karena dia tahu dulunya begini bentuknya begini gitu, yang kayak kurang ada dasarnya gitu sih menurut gue gitu. Jadi pesan dari gue adalah kalau kalian mau mengubah sesuatu, ada baiknya ketahui itu dari akarnya kayak gimana gitu. Sekian sih dari gue, dari sisi IKSEDA. Gue boleh nambahin dikit nggak? Boleh. Oke, ini satu kalimat yang baru gue dapat dari salah satu akademisi UI senior, tapi ini memang beda fakultas sama kita. Dia ngomong gini, kalau usahanya 10%, ya hasilnya 10%. Jadi kalau tadi dikaitkan bahwa mau ada perubahan, kalau usahanya 100%, ya pasti ada hasilnya 100% suatu saat nanti. Itu sih. Ada lagi yang mau nambahin? Pane mungkin? Udah, itu aja mungkin untuk podcast IKSEDA kali ini. Baik. Kalau udah nggak ada tambahan lagi dari mana-mana, dari siapa-siapa, kita bertiga pamit undur diri. Dadah. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman.